Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan akan membawakan tema literasi digital dalam bermedia sosial. Kenalin, aku Alvaro sebagai penulis naskah. Halo, aku Luisa sebagai editor. Halo, aku Dania sebagai kameramen. Halo, aku Nisha sebagai penulis naskah. Halo, saya Anjani, saya sebagai kameramen. Halo, saya Mutia sebagai editor. Halo, aku Rindu sebagai editor. Selamat menyaksikan. Video ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya hoax di media sosial. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi dapat dipercaya. Kurangnya verifikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kepanikan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting. Kita perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita dapat menggunakan media sosial secara bijak dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah melalui media sosial. Dalam hitungan detik, sebuah berita dapat dibaca dan dibagikan oleh ribuan orang. Namun, kemudahan akses informasi juga membawa tantangan baru. Banyak orang menerima dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, berita palsu atau hoaks dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting agar kita dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu, apa yang bisa terjadi ketika seseorang menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu? Mari kita simak bersama. Guys, kalian udah tahu nggak? Hah? Apaan sih? Kaget. Tahu, heboh banget kayak habis menang undian. Sumpah, ini lebih gila dari undian. Mana emangnya? Coba lihat. Berita apaan tuh? Katanya semester depan mahasiswa bakal dikenain biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah. Hah? Serius? 1 juta? Banyak banget. Iya tuh, kampus kayak nyari investor dah. Coba dilihat dulu sumbernya. Ya tahu, tadi tuh ada yang share di grup. Nah, masa gak ada sumbernya sih? Nah itu, masih dipercaya. Ya karena udah banyak yang share. Yang sebenarnya berarti benar. Tapi kalau ternyata benar, ya kalau ternyata benar gimana ya? Yaudahlah, gue share ke grup kelas biar mereka bisa tenang kaget. Jangan dulu. Ya, gue share. Ya udah, moga aja bukan hoax guys. Semoga ya. Iya. Gila sih, semalam di grup angkatan itu rame banget. Iya, gue sampai nggak fokus mau ngerjain tugas. Kan dia udah cerita ke orang-orang rumah juga. Serius? Serius lah, panik banget gue. Gue juga. Rumor-rumornya nih katanya kalau kita nggak bayar, kita tuh nggak bisa SKRS. Itu dapat info dari mana lagi tuh, Mbak? Ya, media sosial. Media sosial yang mana ya? Ya media sosial lah. Aku mulai tambah-tambah. Gue lihat di Instagram kampus banyak yang protes tahu. Iya, katanya sih katanya kampus jangan keuntungan. Bahkan ada akun yang macam mahasiswa berdiri. Tapi ada yang tahu itu benar atau enggak. Kalau ternyata salah, pihak kampus pasti ngerasa dirugiin gak sih? Semua orang yang ngomongin berita itu tahu. Oh iya. Organisasi juga udah banyak yang nyebar infonya. Gila, dari pagi gue lihat banyak tau yang protes ke kampus. Oh iya, bahkan kemarin aku nemu ada yang bikin postingan panjang banget tentang uang gedung yang nggak masuk akal ini. Kalian sadar gak sih? Apa? Dari tadi kita ngomong itu kayak seolah-olah kita itu pasti benar. Juga ya. Gue nggak kepikiran sama situ sih. Udah, daripada debat kita cek sekarang. Setuju, coba cek dulu. Gimana caranya? Pertama, website kampus. Ada nggak tuh coba cek? Nggak ada. Instagram kampus coba. Coba ya. Ada nggak? Aduh, nggak ada juga. Mungkin belum diumumin aja nggak sih? Atau jangan-jangan berita gak benar. Jangan gitu dong. Kemarin udah dikirim ke grup. Bentar.
Gimana? Ketemu? Ketemu. Apaan tuh isinya? Isinya klarifikasi resmi dari kampus. Tadi pecahin nggak apa tuh? Baca ini mereka posting di Instagram. Terus apa isinya? Kampus menyatakan bahwa biaya tambahan 1 juta rupiah itu tidak benar. Jadi kita panik semalaman gara-gara berita palsu. Iya. Waduh. Jadi orang-orang semalam pada marah cuman gara-gara berita palsu. Iya. Makanya penting banget kita cek dulu sebelum disebarin. Ya, gue udah terlanjur ngirim ke grup angkatan. Gue udah terlanjur ngirim ke grup organisasi lagi. Udah cerita ke semua keluarga gue lagi. Lu pada jangan ngeliatin gue gitu. Lah yang pertama kali siapa coba? Iya kan? Iya. Tenis, lu ngapain sih? Waduh kacau bisa. Tahu dah Nisha. Iya, karena kita itu berita benar. Guys, maaf banget ya. Gue jadi masuk bikin kalian panik, semangat. Gue kira tuh beritanya udah benar. Soalnya di berita lain udah benar-benar viral. Selalu tahu, gue tuh semalam pas baca berita dari lu, gue langsung percaya. Sama banget. Aku ekmut itu. Langsung cerita ke orang tua gue. Bener banget tuh, gue ngeluh ke kakak gue gara-gara berita ini. Untung belum ada yang dimasukkan kamu. Bukannya percaya itu gue masih salah tahu. Udah santai. Yang salah bukan cuma lu kok. Iya, kita semua percaya tanpa cari tahu dulu faktanya tuh gimana. Bener sih. Gue langsung percaya, bukannya nyari tahu dulu hasilnya gimana. Soalnya ya, kalau berita lu udah viral, otomatis tuh langsung benar. Nah itu pentingnya literasi digital. Jadi literasi digital itu bukan cuma di media sosial ya. Iya, literasi digital berarti juga kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Berarti sebelum kita percaya, kita harus cek dulu sumbernya. Terus bandingkan sama sumber resmi. Terus juga nggak ikut langsung menyebarkan kan? Ya betul, karena sekali disebarin dampaknya pasti ke banyak orang. Dan semalam juga kita tuh langsung nyalahin kampus nggak sih? Iya, padahal buktinya belum ada sama sekali tuh. Iya, kalau terus dibiarin orang-orang bakal saling nyalahin satu sama lain. Bahkan bisa nimbulin konflik. Setuju banget. Tuh. Kalau dipikir-pikir, ini semua tuh bertentangan sama nilai-nilai Pancasila nggak sih? Iya kah? Iya, sila kedua. Nah, sila kedua itu mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Nah, sementara itu kita menyebarkan informasi yang tidak benar, itu tuh bisa merugikan pihak lain. Sila ketiga juga, informasi yang salah itu bisa memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Nah, sila keempat juga mengajarkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan rumor gak jelas kayak kemarin. Berarti literasi digital tuh bukan cuma soal teknologi ya? Bukan, itu juga soal tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap informasi yang kita terima. Terus juga bertanggung jawab sama informasi yang bakal kita bagiin. Oke, mulai sekarang gue janji nggak bakal asal pencet tombol share lagi. Baru sadar loh. Iya deh. Guys, minimal sekarang kita dapat pelajaran penting loh. Ya, benar banget, pelajaran yang belum tentu kita dapetin saat matkul di kelas. Tapi sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Intinya sederhana sih. Apa? Kalau nemu berita yang bikin kaget, jangan langsung percaya. Bener, jangan langsung marah juga. Jangan langsung share. Cek dulu faktanya. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memverifikasi informasi tersebut. Literasi digital membantu kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan literasi digital, kita dapat mencegah penyebaran hoaks, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Mari menjadi generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi dan bijak dalam menyebarkan informasi. Terima kasih.